Nabi yang terpilih, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad Tusannu ziyaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ijma'. Disunahkan ziyaratun Nabi, jadi berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil ijma'. Ijma' ulama menurut kesepakatan ulama. Tapi sebagian ulama wa ba'dul ulama aujaban. Sebagian ulama mewajibkan ziarah kepada Nabi. Nah, ini kalau kita mengikuti sebagian ulama bahaya. Artinya ketika ada orang yang ke Mekah tidak ke tanah Madinah, berarti nanti hukumnya dosa. Tapi kalau kita mengikuti pandangan ulama yang menghukumi sunnah, karena orang itu kan tidak selamanya sehat. Kadang-kadang ada orang yang ke tanah suci bisa, ke Mekah bisa, tapi tidak bisa ke Madinah. Kenapa? Karena sakit dan lain sebagainya. Maka hukumnya yang pas itu adalah sunnah. Jadi sunnah kita ziarah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabahul ulama, cuma sebagian ulama mewajibkan harus ziarah kepada Nabi. Cuma nanti ketika kita mau ke tanah suci Madinah, wa yanwi ma'aha ziyaratan masjidihi wal itikaf fihi. Harus niatnya Bu, yang pertama adalah kita ingin ziarah kepada Nabi, dua ziarah kepada Masjid Nabawi, dan ketiga mau itikaf di Masjid Nabawi. Itulah niat-niat yang akan kita nanti ke Madinah. Kenapa ada ulama yang mengatakan sunnah, ada ulama yang mengatakan wajib? Karena memang berdasarkan hadis, man hajja wa lam yazurni faqad jafara. Barang siapa yang berhaji ke Baitullah wa lam yazurni faqad jafara, tapi tidak berziarah kepadaku, kata Rasulullah, faqad jafani, maka orang tersebut waqaf terhadapku. Tahu waqaf Pak? Waqaf itu di mana nih? Apa jenenge? Keras kepala, terus apa lagi? Tidak nurut. Itu namanya waqaf. Jadi waqaf itu seperti itu. Jadi apabila ada orang Islam sehat, tidak sakit, terus punya uang dan sebagainya, sudah ke tanah suci Mekah, tidak mau ziarah ke Rasul, itu waqaf namanya, keras kepala, kecuali ada udzur, misalkan meninggal atau sakit dan sebagainya. Wa man zarani fil Madinah mutasiban kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumil qiyamah. Barang siapa yang berziarah kepadaku fil Madinah, di tanah Madinah, kata Rasulullah, muhtasiban, karena memang ingin mendapatkan pahala dan ridha Allah, kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumil qiyamah, maka saya akan menjadi saksi dan akan memberikan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Berbahagialah yang dulu pernah haji atau yang pernah umroh, pernah ke tanah suci Mekah dan tanah suci Madinah. Kesunahan apa saja ketika kita sudah di Madinah? Yang pertama adalah al-iktisalu liduhuliha. Jadi al-iktisalu liduhuliha. Jadi kita mandi karena memang masuk ke tanah Madinah. Jadi saking hormat dan ta'zimnya kita kepada tanah suci Madinah, kita dianjurkan, disunahkan mandi. Kamak kata seperti kita masuk kota suci Mekah. Yang kedua adalah as-sholatu fil masjid Nabawi arba'ina fardhon mutawaliyani. Biasanya orang yang sudah haji udah pada pulang belum? Nih kalau udah pulang biasanya suka cerita begini. Cerita, alhamdulillah katanya saya, itu kata orang tersebut nih, biasanya ngomong kayak gini, alhamdulillah kemarin saya di Madinah dapat arbainan.
Tahu nggak maksudnya arba'inah? Jadi ternyata itu adalah memang amalan sunnah ketika kita sudah ada di Madinah dan ada di dalam Masjid Nabawi. Apa? As-sholatu fil Masjid Nabawi, yaitu melaksanakan sholat di Masjid Nabawi arba'ina fardhu, 40 kali sholat 5 waktu. Berarti kalau satu hari 5 waktu, berarti mau 40 kali, berarti mau 40 berarti berapa hari? 8 hari. Kalau umroh berapa hari di sana? Paling berapa? Paling 5 hari, 4 hari. Gak dapat? Dapat enggak? Dapat atuh. Gimana caranya? Wa qala baru walau qadha. Banyakin qadha di sana. Ya. Jadi kalau memang kita punya kodok, ayo banyakin kodok biar dapat 40 ditambah yang ada tadi. Yang biasanya munggah haji itu lama di sana dapat biasa arba'inah 40 kali sholat tapi harus mutawalian, syaratnya harus terus menerus. Jangan besok sholat fardu, besoknya enggak. Jadi harus mutawalian. Jadi namanya itu arba'inah. Ya. Kenapa? Ada faedahnya ternyata. Kata Rasulullah, kutibat lahu bara'atan minan nar. Barang siapa yang sholat 40 kali di masjidku, 40 kali sholat fardu, itu akan terbebas dari siksa neraka. Wajar manusia orang Islam ketika di Masjid Nabawi berlomba-lomba ingin mendapatkan sholat 40 kali waktu di Masjid Nabawi. Yang kedua, wana jatuh minal azab, bahkan akan terselamatkan dari siksa, dan bahkan wabari'ah minan nifaq, akan terlebar atau terbebas dari sifat munafik. Nah itulah bagi orang yang pernah sholat 40 kali sholat 5 waktu itu di Masjid Nabawi. Makanya suka ada cerita yang unggahannya. Coba bersama ibu tanya nanti yang gaji dapat arba'inah enggak? Maksudnya apa arba'inah, Pak? Berarti enggak punya ilmunya. Jadi itulah akhir zaman. Akhir zaman yang enggak gaji kadang-kadang enggak tahu ilmunya. Terus disunahkan al-iktsaru minal ibadah, memperbanyak ibadah fi rawdatis syarifah. Nanti ketika kita di Masjid Nabawi ada yang namanya rawdah. Rawdah itu ini mimbar Kanjeng Nabi, ini makam Kanjeng Nabi, disebutnya dulu itu rumah Rasulullah. Di antara mimbar dan rumah Rasulullah ternyata di tengah-tengahnya ada rawdatun min riyadil jannah. Ada pertamanan surga di situ. Cuma sama kita tidak terlihat. Makanya orang berbondong-bondong membela-bela ingin sholat, ingin ibadah pas di rawdah. Sulit, Pak, karena memang banyak jamaah yang di situ berjubel-jubel biasanya. Kata Rasulullah, mabaina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah, di antara rumahku dan di antara mimbarku ada pertamanan surga. Mudah-mudahannya ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan kita bernasib bisa berziarah ke makam Rasulullah, bisa ke Makkah, amin ya rabbal alamin. Terus diantaranya ziaratul Masjid Quba wa sholatu fihi. Kita ziarah ke Masjid Quba kalau sudah di Madinah. Ulang mau poya-poya jajan di Madinah. Ke restoran deh. Ai ke Masjid Quba bangte. Ya. Jadi sisakan uang ini buat wisata religi di sana. Kalau memang rombongan tidak membawa kita, pakai taksi ke, naik gerobak dan non-baik pokoknya. Yang penting ke Masjid Quba. Sudah masuk ke Masjid Quba, ya sholat di sana. Mau sholat sunnah atau menerat sholat fardu. Masjid Quba itu adalah masjid pertama di mana Rasulullah waktu itu datang hijrah. Jadi hijrah Rasulullah itu di Masjid Quba nyampainya. Jadi baru ke sana sampai ke Masjid Nabawi yang sekarang ada itu.
Terus ziaratu maqbaratin Baqir Gharqad termasuk adalah sunnah ketika sudah di Madinah adalah ziarah ke Maqbarah Baqi. Disebutnya adalah tanah Baqi itu. Ziarah ke situ sunnah. Di tanah Baqi itu ada 10.000 sahabat yang dimakamkan. Jadi di tanah Baqi itu ada 10.000 sahabat. Cuma nanti ada 70.000 sahabat yang masuk surga tanpa dihisab. Berarti yang 30.000 sahabat tadi masuk surga tapi ada hisab. Terus ziarah ke Jabal Uhud, yang seterusnya adalah ziarah ke Gunung Uhud. Wa kuburi syuhada, dan kuburannya para syuhada. Sebab ada hadis Rasulullah yang mengatakan inna Uhud dan Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Sesungguhnya gunung Uhud adalah Jabalun, satu gunung, yuhibbuna yang mencintai saya, wa nuhibbuhu dan saya mencinta kepada gunung Uhud. Makanya sunnah kita ziarah ke gunung Uhud. Ziarah ke Baqiyatil Masjidil Ma'thurah, masjid-masjid yang ada di tanah Madinah kalau bisa. Al-iktsaru minas sholati 'alan nabi, dan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika di tanah Madinah. Ibu-ibu, karena memang ini kondisi tubuh saya kurang lagi fit, maka dari itu mungkin sekian dulu. Untuk pertanyaan ya silahkan sesi tanya jawab.